Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Selama 15 menit ke depan, Anda akan belajar membuat kehidupan lebih baik. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dari Timika yang sedang mendengarkan radio Timika, Raja Wali FM, saudara-saudara yang ada di Mentawai yang mendengarkan Nets FM, saudara-saudara yang ada di Atambua maupun Alor yang mendengarkan juga jaringan Dian Mandiri. Saudara-saudara, saya bersyukur sekali pada hari ini bisa kembali berbagi kebenaran firman untuk saudara-saudara, dan saya yakin apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa ketika firman itu menjadi rema, ketika firman menjadi kebenaran pribadi, firman itu akan berdampak luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Dan saya sudah mendengarkan ada banyak saudara-saudara yang sangat diberkati, yang dari Papua. Salam untuk seorang yang selalu setia mendengarkan di Papua. Saya senang sekali bahwa program ini telah membawa iman saudara bertumbuh. Demikian juga buat sahabat saya Pak Rudi Mulyono yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, sudah kembali bertugas di rumah sakit sebagai seorang dokter. Puji Tuhan. Saya berdoa agar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini juga memberkati saudara-saudara. Salam untuk semua yang di Sabah, yang ada di Malaysia, Brunei Darussalam, yang di Hong Kong, saudara-saudara yang ada bahkan di jauh sana di Amerika. Saya rindu sekali pagi hari ini kita bisa berfellowship meskipun hanya lewat online. Amin. Saudara-saudara, dalam beberapa hari ke depan saya akan berkhotbah mengenai perkataan-perkataan yang Yesus ucapkan di atas kayu salib. Dan setiap kalimat, setiap kata itu punya makna yang sangat luar biasa. Itulah sebabnya khusus buat pagi hari ini kita akan membahas tentang ucapan terakhir yang Yesus katakan di atas kayu salib, yang mungkin banyak orang tidak memahami atau salah memahami, yaitu kalimat sudah selesai. Semua mengatakan sudah selesai. Saudara-saudara, di dalam bahasa Indonesia ada dua kata, sudah selesai. Tetapi di dalam bahasa Inggris 3 kata, it is finished. It is finished. Di dalam bahasa aslinya hanya 1 kata, tetelestai. Tetelestai, sudah selesai. Tetelestai. Nah saudara-saudara, kalau saudara ada di bawah kayu salib, di situ ada Algojo Romawi, ada orang-orang Farisi, ada beberapa murid Yesus yang dekat dengan salib, Maria, dan ada Yohanes, dan ada beberapa yang lain-lain meninggalkan dia. Saudara-saudara, ada mungkin selama ini Kleopas ada di situ juga dari jauh. Nah, apa yang mereka maknai? Apa arti kata tetelestai bagi mereka, saudara-saudara? Saya bisa membayangkan, ini kan mungkin Algojo yang menjaga salib atau yang baru saja selesai gebuki Tuhan Yesus, selesai menyalibkan, kemudian keringat masih bercucuran, darah masih kelepotan di tangan, dan dia sedang istirahat di bawah kayu salib. Tiba-tiba mendengar sudah selesai. Nah saudara-saudara, dengar kalimat baik-baik. Kata yang diucapkan sudah selesai itu nadanya adalah kemenangan, bukan nada kekalahan. Bukan sudah selesai, bukan itu saudara. Sudah selesai. Dan semua dengar, sudah selesai. Mungkin Algojo Romawi, para tentara Romawi yang sudah kerja dari kemarin pagi atau dari tadi pagi menyiksa, menyalibkan dan sebagainya, mungkin setelah mendengar sudah selesai, benar, sudah selesai kerjaan saya ini. Selama ini kamu bikin masalah, selama ini kamu bikin kami susah, semua tentara Romawi yang bertugas di sini, karena kamu berpotensi bikin huru hara mengaku sebagai Mesias. Selesai, selesai. Sudah tidak ada lagi kerusuhan, tidak ada lagi huru hara. Pekerjaanku sudah selesai.
selesai. Kemungkinan tentara Romawi akan menafsirkan, udah kata sudah selesai berarti tidak ada persoalan lagi. Apa artinya bagi orang Farisi? Mungkin imam besar ada di situ yang selama ini cemburu dengan keberhasilan Tuhan Yesus. Orang-orang yang selama ini selalu mencari kesalahan Tuhan Yesus. Orang-orang selama ini ingin mengakhiri kehidupan Tuhan Yesus dengan berbagai macam cara. Dan pada waktu mereka mendengar, sudah selesai. Apa yang ada di benak mereka? Benar, saingan saya sudah tidak ada lagi. Selama ini nih, Yesus ini sudah merebut begitu banyak orang-orang Yahudi yang tadinya mungkin mengikut atau setia mendengarkan apa kata ahli Alkitab atau ahli Taurat atau para imam, kemudian dibaptis oleh Yohanes, ikut Yesus lagi. Saudara-saudara, kemungkinan mereka sudah hatinya tenang, beres sudah. Artinya beres, tidak ada saingan lagi. Tidak ada nabi palsu lagi, karena dia bilang itu Yesus kuasanya dari setan dan sebagainya. Lalu apa kata Kleopas yang pulang kampung setelah itu? Saudara-saudara, Kleopas dan pemuda-pemuda yang lain selama ini mengharapkan Yesus akan menjadi pembebas. Yesus akan mengangkat senjata bersama kaum Zelot atau orang-orang Yahudi yang tidak sepakat atau sudah benci dengan penjajahan tentara Romawi. Mereka sudah beberapa kali mengadakan pemberontakan gagal dan mereka berharap Yesus yang akan menolong mereka, memimpin mereka untuk memulihkan kerajaan Israel. Kemudian Kleopas mendengar kata, sudah selesai. Kemudian dia pulang kampung, selesai sudah harapanku. Sudah tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Kemudian Yesus yang bangkit dari kematian bertanya, apa yang kalian percakapkan? Mereka tidak bisa mengenali Yesus dan mereka mengungkit kembali. Kalian tahu kan? Pembebas yang kami harapkan mati di kayu salib. Selesai harapan kami. Mungkin itu bagi Kleopas. Tetapi saudara-saudara, mari kita memahami, ternyata sudah selesai bagi Yesus berbeda dengan apa yang mereka pahami. Anda masih bersama Paulus Wiratno di Making Life Better. Nah, sudah selesai. Semua bilang tetelestai. Semua bilang tetelestai. Yang di rumah bilang tetelestai. Itu kalimat sering diucapkan seorang pembantu atau budak yang dikasih tugas untuk mengerjakan sesuatu, dan ketika tugasnya sudah selesai, dia akan datang kepada bosnya, tetelestai. Tugas sudah selesai. Saudara-saudara, seperti staf di sini kalau dikasih tugas dan tugasnya selesai, sudah selesai, ada sukacita. Ya kan? Tugas sudah selesai. Haleluya. Jesus' final word, tetelestai, in the ancient Greek is the cry of a winner. Kalimat tetelestai di dalam bahasa Yunani adalah kalimat kemenangan. Jesus had finished the internal purpose of the cross. Untuk itulah dia datang ke dalam dunia, menyelesaikan penyaliban. Saudara-saudara, Yesus pernah mengatakan ini kepada para murid. Dan saya yakin kalimat ini menjadi kalimat yang menolong kita memahami mengapa dia melakukan apa yang dia lakukan. Masih ingat pada waktu Yesus selesai membaca kitab gulungan, Roh Allah ada padaku untuk apa? Memberitakan kabar baik kepada orang yang miskin, membebaskan mereka yang terbelenggu, menyembuhkan mereka yang sakit, memberi makan kepada mereka yang lapar, memberitakan tahun rahmat Tuhan. Itulah yang dia lakukan. Tetapi ada satu klimaks yang dia harus lakukan. Dia harus melakukan kehendak Bapanya. Salah satunya tertulis di dalam Yohanes 4 ayat 33. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku
dan menyelesaikan pekerjaannya. Pekerjaan terakhir yang Yesus harus lakukan adalah menjadi korban bagi seluruh umat manusia. Dan ketika ada cobaan untuk menghindari karena betapa beratnya pekerjaan itu, dia sempat, semalam sebelumnya dia sempat mengatakan, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Berat buat dia, saudara-saudara, secara manusia. Tetapi saudara-saudara, waktu itu ada kesempatan, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu. Aku datang untuk menyelesaikan pekerjaan Bapakku. Amin. Itulah sebabnya saudara-saudara, saya mendapatkan kebenaran ini bahwa Yesus sudah menyelesaikan pekerjaan. Pekerjaan penyelamatan untuk dunia ini, pekerjaan penebusan, pekerjaan pendamaian, pekerjaan untuk memulihkan apa yang menjadi rencana Allah dari surga sebelum kita dilahirkan, yaitu mengembalikan hubungan kita dengan Allah Bapa, dan itu hanya terjadi dengan pengorbanan di kayu salib. Tetelestai. Amin. Tetelestai, semua bilang tetelestai. Sudah selesai. Amin. Jadi saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sudah selesai. Jadi dia mengakhiri dengan baik. Karena apa? Dia mengakhiri tanpa rasa bersalah. Dia mengakhiri tanpa penyesalan. Dia mengakhiri karena tugas sudah selesai. Yang kedua, kata ini sering dipakai oleh seorang hakim. Jadi kalau ada seorang yang terkena hukuman karena kejahatan, kemudian dia sudah menjalani hukuman dan sudah selesai, keluar, hakim akan mengatakan tetelestai, impas, selesai. Kamu tidak perlu menanggung hukuman lagi, sudah diselesaikan. Tanggungan hukuman itu sudah diselesaikan. Apa kata Alkitab? At the same point before he died, before the veil was torn into two, before he cried, it is finished, an awesome spiritual transaction took place. God the Father laid upon God the Son all the guilt and the wrath of sin deserved. And he bore it in himself perfectly, totally satisfying the wrath of God for us. Wow, saudara-saudara, ini saudara harus memahami ini. Kita semua harusnya yang dihukum. Kita semua yang harusnya disalib. Kita semua yang harusnya menanggung kemarahan Allah oleh karena dosa. Harusnya saudara dan saya. Harusnya saudara dan saya yang harus mengalami hukuman di dalam kekekalan oleh karena upah dosa adalah maut. Tetapi Yesus mengatakan, biar saya yang menanggungnya. Kamu bebas, saya yang akan menanggungnya. Saya bisa menggambarkan seperti ini. Pak Roni melakukan pembunuhan dan hakim mengatakan hukumannya, tuntutannya adalah seumur hidup karena dosa itu. Tapi kemudian ada orang yang mengatakan, saya mau mengganti. Saya mau menggantikan kamu untuk menerima hukuman. Semua hukuman yang harusnya ditimpakan kepada Roni, saya tanggung. Saya yang menanggungnya. Kemudian pada waktu dijatuhi, kamu dihukum mati, tetelestai. Dan ternyata yang menanggung adalah hakimnya sendiri. Tetelestai. Saudara-saudara, di dalam Kristus tidak ada lagi hukuman. Karena semua hukum dosa itu sudah diimpas, sudah dibayar. Amin. Makanya Kolose 2 ayat 13-14 mengatakan, kamu juga meskipun dahulu kamu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, huruf besar Yesus. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita,
dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Dan kayu salib adalah tanda impas. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Jika Anda diberkati, kirimkan kesaksian Anda ke Radio Dian Mandiri, Jalan Intan LC2, Gang 4 Nomor 1, Denpasar, Bali. Kunjungi website kami di pauluswiratno.com, Facebook Paulus Wiratno. Hubungi kami di 0811 3901 144 dan 0811 3901 140. Sekali lagi 0811 3901 144 dan 0811 3901 140. Anda juga bisa mendengarkan program Making Life Better ini melalui handphone Anda. Download aplikasinya di Play Store atau App Store. Sahabat, mari dukung program Making Life Better ini melalui rekening BCA 6690300525. Sekali lagi, rekening BCA 6690300525 atas nama Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.